Suara Hati, renungan hari ini, Sabtu, 5 April 2025. Topik, tentang berdoa syafaat. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, 1 Yohanes 5 ayat 16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa. Renungan hari ini masih tentang doa syafaat, tentang bagaimana sesungguhnya seorang pendoa syafaat itu. Berdoa syafaat bukan seperti yang kita pahami, yaitu doanya fasih berkata-kata dan berdoa di depan jemaat. Melainkan orang yang berdoa dengan menyampaikan permohonan yang menaruh dalam pikiran Kristus. Permohonan itu mempunyai pandangan tentang orang yang kita doakan, termasuk dengan kegagalan orang itu. Biasanya, mereka yang membawa doa syafaat, sedapat mungkin mereka yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, harus memiliki kepedulian terhadap orang-orang satu iman. Alangkah naifnya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Berdoa syafaat berarti memiliki hubungan kepedulian dengan orang-orang yang kita doakan. Jika kita tidak peduli dan tidak menaruh perhatian pada cara Tuhan Allah bekerja dalam diri kita akan menjadi orang-orang munafik rohani. Dan kalau kita melihat kegagalan orang lain, lalu kita menilai dan menjadikannya sebagai ejekan dan mungkin kritik, tetapi bukannya menjadikan hal itu menjadi doa syafaat kita bagi mereka. Nas hari ini, Tuhan Allah mengungkapkan kebenaran mengenai diri kita terhadap orang lain, bila mana orang lain itu telah berbuat dosa, lalu kita doakan. Jika kita tidak penuh perhatian kepada sesama kita sama sekali tidak menyadari kalau sumber pemahaman yang diberikan Allah ada pada kita, tetapi kita malahan mengabaikan. Malahan kita lebih sering menjadi sumber pengkritik bagi orang lain dan melupakan sabda Allah. Seperti apakah sabda Tuhan itu, yaitu, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Waspadalah agar kita tidak menjadi seorang munafik atau batu sandungan pada orang lain. Karena kita lebih sering menghabiskan waktu kita dalam menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Maka berusahalah meluruskan hubungan kita terlebih dahulu kepada Tuhan untuk menyembah Dia, supaya kita dapat mendoakan orang lain dengan Tuhan. Salah satu beban yang kurang kita disadari dan kurang kita dipahami, yaitu yang telah diletakkan Tuhan Allah atas kita sebagai orang percaya, adalah beban untuk memahami keberadaan orang lain. Tuhan Allah memberikan pemahaman untuk mengenal kebutuhan orang lain kepada kita, adalah agar kita dapat menerima tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang ada di hadapannya dan menaruh dalam hati kita akan pikiran Kristus mengenai mereka. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Kita harus dapat menjadi perantara atau pendoa syafaat sesuai dengan apa yang Tuhan Allah minta dari kita, yaitu hidup kepada mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Dalam hal ini, bukan berarti kita dapat membawa Tuhan Allah ke dalam pikiran kita untuk pengampunan mereka, tetapi kita membangkitkan diri kita untuk menyampaikan pikiran mereka kepada Tuhan Allah mengenai orang yang kita doakan. Apakah Yesus Kristus dapat melihat penderitaan orang lain yang kita doakan? Ya pasti dapat, dan Tuhan Allah akan mengetahui, sebab Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu atas semua kehidupan manusia. Semoga kita dapat belajar menjadi pendoa syafaat yang diperkenankan Tuhan Allah.
sehingga Tuhan Yesus Kristus sungguh puas dengan kita sebagai pendoa syafaat. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu mereka yang sakit stroke. Salam sehat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Bukan kasih sayang Tuhan, tak ada arti hidup ini. Kalau bukan anugerah Tuhan, semua yang ada hanyalah sia-sia percuma. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lakukanlah semua firman Tuhan, janganlah tinggal berdiam diri, pendengar saja.